berdoa supaya pelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat untuk yang akan datang, sekarang dan yang akan datang. Oke, ketua kelas pimpin doanya. Teman-teman, kita membuka pelajaran dengan berdoa. Lagu wajib nasional apa nak? Tiga. Ya, mulai 1, 2, 3. Anak-anak, kita sekarang musim penghujan, jaga kesehatan kita supaya kita belajarnya lancar. Terus sekolahnya tidak ada yang hampa, harus sekolah terus. Ya. Terus kita ini di rumah ya, waktu berangkat ke sekolah, kamu tadi pasti ada di rumah, pasti kamu memelihara binatang, ya, umpamanya kambing, ayam, bebek.
share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya ya, supaya teman-teman dapat informasi update untuk video selanjutnya. Terima kasih. Ini adalah Sekarang di sini ada ciri-ciri makhluk hidup. dan dapat berkembang biak. Apa sih yang perlu disimak? Jadi Simak ciri-ciri ya, makhluk hidup apa ada yang tiga. Yang pertama, terangkan di video yang itu kedua ya. tumbuhan, dan yang ketiga hewan. Nah, manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman tahu nggak ya kenapa batu, angin, air, tanah tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Nah, ternyata semua itu merupakan benda mati karena batu, angin, air tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, apa saja ya ciri-ciri makhluk hidup itu? Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebagian makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Yang pertama, bergerak. Yang kedua, bernafas. Yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Yang keempat, berkembang biak. Yang kelima, makan dan minum. Dan yang keenam, berterhadap rasa atau identitas. Jadi ada 6 Ciri yang pertama yaitu bergerak. Nah, makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, bergerak aktif, yaitu proses perubahan posisi dari satu tempat menuju tempat yang lainnya. Contohnya berjalan, berlari. Dan yang kedua, bergerak pasif, yaitu bergeraklah tanpa berpindah tempat. Contohnya jalan di tempat dan lain-lain. Berikut adalah contoh cara bergerak. Manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kaki. Ikan bergerak dengan cara berenang di air menggunakan sirip. Burung bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan sayap. Ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bernafas. Manusia dan hewan bernafas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Tumbuhan mengalami pernapasan berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Nah, berikut adalah alat pernapasan pada makhluk hidup. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Ikan bernapas menggunakan insang. Tumbuhan bernapas menggunakan stomata atau mulut daun dan rintisan. Kecebong bernapas dengan menggunakan insang, sedangkan katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru. Ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman dan juga kebiasaan berolahraga. Oleh karena itu, menjaga pola makanan berolahraga teratur merupakan cara yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Berikut adalah contoh pertumbuhan makhluk hidup. Yang pertama ada dori dan ayam, timbul dari telur, menetas, lalu menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa dan menetas lagi menjadi telur. Lalu yang kedua ada pertumbuhan kucing, dimulai dari anak kucing, menjadi kucing muda, lalu menjadi kucing dewasa. Lalu ada pertumbuhan tanaman, dimulai dari biji, jadi kecambah, jadi tanaman muda, lalu menjadi tanaman dewasa. Nah, ciri makhluk hidup yang keempat yaitu berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Cara berkembang biakan makhluk hidup ada yang dengan cara melahirkan. Contohnya manusia, sapi, kucing, kuda, dan lain-lain. Ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ayam, bebek, burung, ikan, dan lain-lain.
aktivitas. Lakukanlah kebiasaan untuk selalu menutup makanan ya, karena jika kita makan makanan yang tidak bersih, maka akan mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan tubuh kita. Nah, berikut adalah contoh makanan makhluk hidup. Tumbuhan mendapatkan energi dari air, oksigen, serta cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Sedangkan sapi dan kambing memakan rumputan untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Begitupun kelinci memakan wortel untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Nah, ciri makhluk hidup yang keenam yaitu peka terhadap rangsang atau irritabilita. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda ya. Nah, contoh rangsangan pada makhluk hidup yaitu biasanya pupil mata manusia akan mengecil dan secara spontan. Biasanya kita akan menutup mata kita saat menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu terang dan menyilaukan. Nah, terus daun putri malu biasanya akan segera menutup daunnya ya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Pernah nggak menyentuh daun putri malu? Nah, yang ketiga itu tahu nggak buah pacar Cina? Buah pada pohon pacar Cina itu akan putus loh jika disentuh. Nah, yang terakhir biasanya landak dan lipan akan membunuh badannya jika disentuh. Baik, anak-anak, apa yang di gambar tadi? Ini apa mirip aku sama Timnas. Aku pakai baju bobot itu. Apa yang kamu lihat di gambar tadi? Ya, gimana ya? Tampil fashionable kayak aku sudah bisa kan? Nah, buat tampil fashionable bisa tetap hemat loh. Beli aja punya di Shopee. Oke. Well, hi there, new friend. Did you just read a Di video tadi maksudnya tuh mengenai materi ciri-ciri makhluk hidup itu kira-kira apa pendapat kalian? Coba kelompok satu. Kelompok satu, ya, Ananda, apa itu yang kamu lihat di video tadi? Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Apa ciri-ciri makhluk hidup itu? Bernafas. Bernapas, terus Bergerak. bergerak, lagi Membutuhkan makan. membutuhkan makan. Oke, kelompok 4. Apa ciri-ciri makhluk hidup itu? Selain yang dijelaskan oleh kelompok 1 tadi, Berkembang biak. berkembang biak. Terus apa lagi? Membutuhkan makanan minum. Makan dan minum. Kelompok 3. Apa selain yang kelompok 2, 4 tadi? Ciri makhluk hidup itu apa? Apa? Coba mulai. Jangan diam, harus aktif, ya. Coba. Bernapas, bertelur, melahirkan, Bernafas. bernapas. Apa? Membutuhkan makan minum. Membutuhkan makan dan minum. Itu ciri-ciri makhluk hidup. Kita manusia ini makhluk hidup bukan? Makhluk hidup. Kalau batu, kursi, tanah, keramik, kayu itu makhluk hidup bukan? Apa namanya makhluk yang tidak hidup? Ya, oke. Setelah mengamat tadi, itu yang kamu dapat. Sekarang Ibu ini ada gambar, ya. Gambar di sini makhluk hidup makan. Semua makhluk hidup memerlukan makan, menghasilkan energi. Ya, tanpa makan kita tidak bisa bergerak, tidak bisa hidup. Ya, sudah itu ciri-ciri makhluk hidup ini ada bernapas, bergerak, peka terhadap rangsangan, memerlukan makan, tumbuh berkembang biak. Jadi di sini kalau dia memerlukan makan ada yang adaptasi dengan lingkungan, regulasi dan eksplosif. Ya, berkembang memproduksi ya, memproduksi maksudnya itu mempertambah keturunan.
kita bergerak melakukan makan dari kita tanaman macam ini kita isi istirahat. Terus ayam bisa makan, bisa berkembang karena dikasih makan dan diberi perawatan. Ini tugas manusia pada makhluk hidup lainnya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Sekarang kalau sudah paham, ibu ingin membagikan kelompok. Kamu sudah dibagikan kelompok 1 keduanya Andra, kelompok 2 si Popa, kelompok 3 si Natalia, kelompok 4 Anissa Mardiana. Sekarang kamu sudah sekelompok. Ini ada kelompok yang mengucapkan masalah ciri-ciri makhluk hidup, ya. Nah, di sini ada beberapa, ini 2 ya, 3, 4 kelompok. Ini memecahkan masalah diisi di sini. Perhatikan. Ini masalah ada berapa tuh? Sini ada berapa? 4. Ini ada berapa? 4. Ini ada 4. Harus ini kita kasih 1 saja. Karena ini kan kelompok. Tidak ada. Nah, sama ya? Nah, jadi 2 yang sama. Silakan dikerjakan dalam kelompoknya. Ya, silakan dikerjakan dalam kelompoknya. Dituliskan apa yang kamu amati tadi, ya. Apa baca keterangannya di situ? Apa itu bacanya? Apa di situ? Mereka kelompokmu tentu pola amat sederhana, pola sederhana. Terus yang ini diisi. Ini diisi ciri-ciri makhluk hidup. Diisi berapa ini? Diisi, ya. Diisi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ini apa nih? Apa ini? Gambar di atas. Perhatikan apa gambar di atas itu. Dan isi. Silakan. Ayo bekerja sama ya. Harus kelompok bekerja sama. Tidak boleh dia nganggur. Boleh buka buku, paketnya boleh. Cirinya sebutkan apa ciri yang tahu. Ya, aku itu. Nah, carilah. Nanti kalau sudah selesai menunjukkan itu dipresentasikan di depan ya, satu-satu bacaan di depan hasil hasil kerjanya ya, dituliskan di dalam buku catatan boleh, di lembar kertas ibu kasih boleh, terus dikasih nama kelompoknya, kasih nama kelompoknya. Diisi nama kelompok, isilah, isi. Silakan.
Ini tahu yang lagi, ini nulis yang bilang lagi. Itu maksudnya sama lagi. Oke, sudah ya? Sudah? Sudah? Oke, sekarang kesimpulan kelompok satu ya, kelompok satu, udah ke depan untuk membacakan presentasinya dibaca dulu ini. Tuliskan informasi yang diperoleh dalam daftar petani di atas. 1. Tumbuhan memerlukan air untuk hidup. 2. Hewan memerlukan makan untuk hidup. 3. Manusia memerlukan makanan dan minum untuk hidup. Oke. Sekarang ini kelompok satu ditanggapi oleh kelompok 2. Apa nggak bertanya? Kalau mau bertanya itu coba silakan bertanya si kelompok 1. Silakan. Pertanyaannya apa saja? Kau tanggapi ya di kelompok itu tanggapi. Kelompok 1. Apa ciri-ciri makhluk hidup? Coba silakan kelompok 1 dia menanyakan apa ciri makhluk hidup itu. Ya silakan jawab. Putra. Jangan masih itu. Kau baca dari masih tadi. Ciri makhluk itu apa Putra? Atau yang kelompok itu? Ya, tanya ke Gantio. Bernapas. Oke, ya bagus. Sekarang kelompok 3. Apa tanggapannya kelompok 3 atas pertanyaan presentasi dari kelompok 1? Boleh ada yang mau bertanya ataupun yang menanggapi? Coba silakan. Ya, kelompok 4 silakan. Anissa, ada yang mau ditanyakan pada kelompok 1? Silakan. Silakan Anissa. Kelompok 1. Ciri-ciri makhluk hidup. Ya, coba kelompok siapa yang bisa? Coba si Alia. Coba.
makhluk hidup katanya apa? Ciri makhluk hidup bergerak katanya, bernapas ya, bernapas. Sekarang di kelompok 4. Kelompok 4, silakan. Kamu ingin bertanya di kelompok 1. Silakan apa yang akan ditanyakan? Tegak boleh. Nah, silakan. Silakan. Kelompok 1, apa ciri makanan hewan? Coba. Nah, apa ciri makanan hewan? Apa makanan hewan itu? Beras. Hah? Ayam makan beras. Terus sapi makan rumput. Oke, betul. Sekarang ya, kamu membuat kesimpulan. Ya. Kesimpulan di kelompok 4. Silakan bacakan ke depan apa kesimpulan dari materi kita ini berdasarkan melihat video tadi. Ya, silakan simak membacakan kesimpulan ke depan. Ya, silakan simak. Yang belakang tadi. Cepat ke depan. Langsung silakan. Kesimpulan kamu. Kami dari kelompok, sebutkan kelompok siapa? Kelompok apa? 4, siapa anggotanya? Dewi, Bisa. Rina, Saya tahu sendiri. Siapa namanya? Sipa. Silakan bacakan kesimpulannya. bahwa makhluk hidup Bahwa makhluk hidup mempunyai ciri-ciri. ciri-ciri 1. bergerak, berkembang biak, Tanggapi ya. Dan sana. Oke ya, silakan duduk. Sekarang kesimpulan di kelompok kelompok 2. Silakan maju ke depan. Opa, sebutkan apakah kelompoknya? Kelompok berapa? Opa sebutkan. Citra, Saya sendiri Opa. Opa. Ya, sebutkan apa kesimpulan kamu? Kesimpulan kami, hewan dan manusia juga bergerak, membutuhkan makanan dan minum seperti manusia membutuhkan makan dan minum. Oke, ya, bagus. Sekarang kelompok untuk kelompok 2, 3, silakan rapi. Depan. Kami dari kelompok. Kami dari kelompok 3, Ya, siapa namanya? Tania, Rahma, dan Maulana. Ya. Dan saya sendiri Rafi Ahmad. Ciri-ciri makhluk hidup. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya dulu. Kesimpulannya apa? Ciri-ciri makhluk hidup itu Membutuhkan makan, makan dan minum. terus dan berkembang, tumbuh, berkembang di. Oke, ya sudah, yuk silakan. Oke. Ayo, mana semangatnya belajar ini? Semangat tidak? Semangat ya, semangat. Oke, selanjutnya kita kan ada video lagi ya. Ada video lagi. Makhluk hidup itu berkembang biak, terus ada tadi ibu ada makhluk hidup itu yaitu ayam. Tadi ada yang ayam ya, ayam. Makhluk hidup itu ayam. Jadi ayam itu berasal dari telur, anak ayam. Jadi ayam dewasa.
Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di otomobil, jangan bisa dari itu, nggak apa-apa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kita belajar kembali ya. Meskipun kalian belajar di rumah, tapi ya tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tentang lagu atau musik. Setiap lagu yang kalian nyanyikan atau yang kalian dengar pasti ada suara atau bunyi yang terdengar pendek, ada juga yang terdengar panjang. Nah, itu termasuk bagian dari irama. Hari ini kita akan belajar tentang irama dan pola irama pada lagu. Nah, pola irama pada lagu kali ini harus kalian perhatikan ya, supaya kalian bisa memahami mana yang nantinya panjang, mana yang bunyinya pendek. Oke? Oke, selamat menyaksikan. Irama dan pola irama sederhana. Apakah irama itu? Irama adalah bunyi yang diulang-ulang. Pola irama yaitu panjang dan pendeknya bunyi dengan susunan tertentu pada lagu. Untuk dapat mengetahui pola irama pada lagu, perhatikan lirik lagu berikut. Cicak, cicak, di dinding, diam, diam, merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Tanda persegi menunjukkan pola irama berbunyi pendek. Persegi panjang menunjukkan pola irama berbunyi panjang. Kita amati kembali untuk lagu berikut. Lagu Cicak di Dinding pada baris pertama, kedua, dan ketiga memiliki pola irama yang sama, sedangkan pada baris keempat memiliki pola irama yang agak berbeda. Karena terdiri dari pola irama yang sama dan satu pola irama yang berbeda, maka dapat kita simpulkan lagu Cicak di Dinding memiliki pola irama sederhana. Jenis-jenis pola irama. Jenis pola irama terdiri dari pola irama rata. Pola irama rata adalah susunan panjang dan pendek bunyinya terbagi sama rata dalam setiap ketukan. Pola irama tidak rata, susunan panjang dan pendek bunyinya tidak rata dalam setiap ketukan. Contohnya, pola irama rata. Pada baris keempat lagu Cicak di Dinding terdapat kata H lalu ditangkap. Itu menunjukkan contoh pola irama rata karena dalam satu baris
pola irama pendek? Contoh pola irama tiga angka pada lagu Anak Ayam, contohnya pada baris pertama yang berbunyi tek kotek kotek kotek. Dalam satu baris lirik lagu tersebut hanya memiliki satu pola irama panjang, sedangkan pada baris yang lainnya memiliki pola irama pendek. Nah, alhamdulillah kalian sudah menyaksikan tentang pola irama. Oke, sekarang kita sudah mendengar tentang pola irama. Apa kira-kira pendapat kalian tentang pola irama? Ya, silakan diskusikan ke kelompok kamu masing-masing tentang pola irama. Ada dua lagu yang disebutkan di situ, yaitu Cicak-cicak di dinding dengan Teko-teko-tek. Ya, di situ ada pola irama yang persegi itu pola irama pendek. Kalau yang persegi panjang itu pola irama panjang. Jadi kita teko-teko-teko-tek panjang itu namanya kan. Anak ayam kotek panjang. Terus tuh lagu cicak ini, cicak-cicak di dinding. Nah, dinding itu panjang kan kalau namanya. Diam-diam, kalau diam-diam itu pakai persegi, itu pola irama pendek. Nah, silakan diskusikan di kelompok kamu masing-masing. Setelah selesai diskusi, dipresentasikan ke depan. Oke, hasil diskusinya. Oke, silakan. Kasihkan di laporan tadi, Ibu sudah kasihkan laporan tadi kan? Ya, silakan. Ya, silakan. Apa nih katanya?
Silakan. Kata dengan nada panjang, ing dan yang dan muk dan bab dan kap. Kata dengan nada pendek, cicak dan datang, diam-diam, seekor. Oke, bagus. Sekarang kelompok ya 2, silakan kompak. Hapus ya, sudah kita hapus ya. Kata dengan nada panjang, pola irama panjang seperti baris keempat, hak lalu ditangkap, memiliki irama panjang dan pendek. Kata dengan nada pendek, kata dengan nada pendek dan pada lagu cicak dijunjung seperti baris pertama. Kata awalnya cicak-cicak memiliki irama pendek. Ya, bagus. Sekarang kelompok 3, silakan. Ya, Api Ahmad, silakan hasil presentasinya, diskusinya di presentasi yang keempat. Silakan. Yang tadi itu lagi, agak di bawah. Nah, ini Merayap. Kata dengan nada pendek, lalu ditangkap cicak-cicak yang merayap. sudah? Ya, boleh. Sekarang kelompok 4. Apa bacaannya? Anissa atau Sylvia? Atau Dwi? Boleh? Ya, silakan. Rina, boleh. Anissa pula. Anissa ketua kelompok kan? Ya, silakan. Jangan terlalu bawah. Jadi gitu. Bang. Nah, Nada panjang, ding-ding, hak ditangkap nyamuk. Kata dengan nada pendek, cicak diam-diam datang seekor. ya, oke, bagus. Oke. Sekarang ada yang nak bertanya antar kelompok? Boleh silakan. Kalau nak bertanya, silakan. Antar kelompok, coba kelompok 3 menanyakan ke kelompok 1. Silakan. Ya, Rafi. Mau menanya apa Rafi? Di kelompok 1 atau di kelompok 2? Tanya tentang apa? Kelompok 4 ada yang ditanyakan di kelompok 2 atau di kelompok 1? Ya, silakan. Wah, boleh. Ya, silakan. Kelompok 1, Iya. apa yang dimaksud dengan nada panjang? Nah, oh, bagus sekali. Jadi kelompok nanya ke kelompok 1. Silakan Kak Nafi, kelompok 1. Ya, boleh. Ke depan, ngaco ke dia. Sini. Ya, silakan. Apa itu nama tadi? Apa nama? Apa yang dimaksud dengan nada panjang? Apa yang sudah nada panjang? Nah, silakan. Nada panjang seperti di lagu cicak, cicak di dinding, yang panjang, pendek, cicak. Ya, oke, bagus. Sekarang siapa yang ingin bertanya di kelompok apa saja? Siapa? Silakan. Kelompok 3 ada pertanyaan. Oke, silakan. Di kelompok siapa yang mau tanya? Kelompok Kelompok 4, apa yang dimaksud dengan simbol bunyi pendek? silakan. Simbol bunyi pendek. Silakan Anissa. Boleh si Sylvia boleh kamu, tapi lempar cari dia. Nah, kamu kan kerjasama. Silakan. Siapa yang pengen jadi juru bicaranya? Silakan. Ya, kalau Anissa boleh silakan, tidak apa-apa Anissa. Nah, silakan. Ngacung ke sini, ngacung ke kelompok ini. Nangat ya kelompok ini ya. Silakan Anissa. Pendek yang dimaksud Sini. simbol pendek. Depan ke bukunya. Simbol pendek. Simbol pendek seperti cicak-cicak di dinding itu dimaksud dengan simbol pendek. Oke. Sekarang kelompok 2. Silakan bertanya di kelompok, boleh di kelompok 3, boleh kelompok 1, boleh kelompok 4. Silakan. Silakan. Jadi boleh ini. Kasih tahu apa yang ditanyakan. Silakan. Ya, ini jangan boleh malu-malu ya, jangan malu-malu, harus
Kil? Mengerti panjang dan pendek. Ya boleh, silakan. Brakan. Kelompok 2 silakan. Kesimpulannya apa? Coba. Apa kesimpulannya? Tidak di sini. Ya, kesimpulannya dari pelajaran kita tentang pola namanya apa? Mengerti panjang dan pendek. Oke, mengerti tentang panjang dan pendek pola irama. Ini kesimpulannya kelompok 4 apa? Kesimpulannya. Memahami tentang pola irama. Oke, memahami tentang pola irama. Ya, kelompok 1. Apa kesimpulan kamu? Ya, boleh. Buatlah pola dengan mengerti panjang dan pendek. Memahami panjang dan pendek dari lagu Cicak di Dinding. Oke, ya. Oke. Sekarang ada yang ditanya ke seluruh rangkaian materi kita pada pagi hari ini, mulai dari ciri-ciri makhluk hidup, ya. Sudah itu masalah pola irama. Siapa yang ingin bertanya silakan. Kalau yang belum paham, silakan yang mau bertanya. Ya silakan. Apa Rahman? Apa yang ditanya dari ibu? Panjang dan pendek. Iya, simbol bunyi panjang. Ini ada pertanyaan dari teman kamu kelompok 2-3. Katanya apa simbol panjang dan pendek? Ya, simbol panjang dan pendek itu kalau dia berbentuk persegi itu simbol pendek. Kalau dia simbol panjang, lagunya panjang itu persegi panjang. Oke. Lanjut. Sekarang ini ada tugas ibu ingin membagikan LKPD. LKPD ini dikerjakan masing-masing kamu, ya. PD silakan dikerjakan. Ini ada 10 satu orang satu. Isi ya. Diskusi benar. Ya, ini mandiri ini dewek. Ini dewek ya. Sendiri-sendiri. Isinya. Oke, silakan diisi. Yang iya. Oh, di kan? Oh, ada.
pada materi kita pada hari ini, yaitu tentang pembelajaran tema 1 untuk tema 1 apa judulnya? Tema 1 apa itu? Itu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup. Bahwa makhluk hidup itu kesimpulannya kita simpulkan sama bahwa makhluk hidup itu berkembang biak, ciri-cirinya tumbuh berkembang, bergerak, bernapas, makan, minum, ya. Dan ada